angon bene no blimbing kuwi lunyu bene no kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro dodo tiro umi terbeda ing pinggir tondo mono cuma tono kanggo sepo mangko sore kanggo sepo mangko sore wong padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora Sallallahu ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan maju. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allah nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal Allah binuri syamsika abadan abdan birahmatika ya arhamar rahimin. صلى الله تعالى بالكتاب الكريم وحات الذي صراح بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang terhormat Bapak Ketua RW 021 Bapak Mardianto SPD, yang terhormat
kepada Ketua Panitia Penyelenggara Malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Bapak Haji Muhammad Khalili, MPD, yang terhormat hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini perkenankanlah kami selaku pembawa acara mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, kami mewakili panitia, khususnya kami selaku pembawa acara, manakala dalam hal ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, susunan acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan pembacaan tawassul yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Habib Muhammad Al-Mukhdar. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Sudarsih Abidin. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Panitia, dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Haji Muhammad Khalili. Acara yang keempat adalah sambutan dari Ketua RW 021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Mardianto SPD. Acara berikutnya adalah hiburan yang akan diisi oleh lagu-lagu religi oleh adik-adik serta ibu-ibu muslimah lingkungan RW 021. Acara yang keenam adalah acara inti ceramah agama yang nanti akan diisi oleh Yang Terhormat Kiai Haji Firjon Bar Laman Ahmad Siddiq selaku pengasuh pondok pesantren Putra Siddiqi yang berada di Talensar Jember. Dan yang terakhir adalah penutup. Itulah rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita masuki acara pertama, pembacaan tawassul. Kepada Yang Terhormat Habib Muhammad Al-Mukhdar dipersilahkan. Tidak ada. Saya wakili untuk membaca tawassul. Mari kita bersama-sama. Allahumma Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurratu a'yunil haqqi wal azim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa syairu sahabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuki acara berikutnya,
adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ustaz Syekh Abidin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tambah mana? Benar-benar. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم ليجزي الله
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أن يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Dasi Abidin yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan baik membaca atau selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua RW 01. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Terhormat Bapak Mardianto SPD. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para kiai, para ustadz, seluruh warga RW 021, singkatnya hadirin Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua.
Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita tetap masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bermuwajahah dalam pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa marilah sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliau kita semua dapat tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Kita semua bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan kita semua bisa mengenal Allah serta firman-firmannya melalui beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, acara pada malam hari ini adalah Isra Mi'raj. Kalau kita lihat susunan acaranya, mestinya sambutan ketua panitia dulu, ini dibalik. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Kiai, monggo diaturi. Saya lanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ketua Panitia datang. Ini kalau Bapak Ketua Panitia tidak datang sampai 1 jam, saya mau ngomong apa bingung nih sudah. Persiapannya cuma sedikit, mungkin hanya 2-3 menit. Alhamdulillah Bapak Ketua Panitia bersama Bapak Kiai sudah rawuh di hadapan kita, sehingga acaranya nanti langsung jreng gitu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh warga RW 021 yang telah sudi hadir di malam hari ini, yang mana semuanya itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa petunjuk, tanpa iman kita, insya Allah kita akan mungkin malas-malasan. Ya juara apa? Berada di Isra Mi'raj paling gitu saja. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin salah satu halnya adalah karena kurang adanya rasa keinginan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat bangga sekali kepada warga saya sangat bangga sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap panitia perangkat RW 021 yang sadar untuk menghadiri acara ini yang semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keterpaksaan. Demikian juga peringatan Maulid Nabi ini yang dilaksanakan terus terang waktunya singkat, sehingga ini mengakar dari bawah. Jadi tidak karena secara formalitas, ya daripada tidak ngadakan kan gak enak sama yang lainnya ngadakan semua, masa tidak ngadakan. Bukan itu motivasinya, tetapi motivasinya karena mengakar dari warga kami semuanya, sebagian besar di luar perangkat RW 021 ada keinginan dalam hatinya. Ayo kita sama-sama untuk menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat pertama kita hanya mengadakan acara kecil-kecilan. Ya cukup pengajian kifayah bapak-bapak. Tapi ini karena merupakan ridho dari Allah dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kecil ini menjadi besar. Katanya orang Jawa, gerician dari gerojokan. Alhamdulillah gerojokannya bagus. Ya, gerojokannya bagus. Tentunya panitia ini mengadakan Isra Mi'raj mempunyai visi dan misi. Visi dan misi panitia jelas. Kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Karena secara mendalam, secara mendetail, baik bagaimana sejarahnya, bagaimana hikmahnya, bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari manfaat Isra Mi'raj, yang jelas nanti akan dijelaskan dengan
sejelas-jelasnya oleh Bapak Kiai. Kita hanya berusaha. Kenapa kita mengadakan Isra Mi'raj? Seolah-olah merupakan kewajiban bagi kita semua. Yang intinya adalah menanamkan bahwa sholat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan dari kita semua. Kenapa untuk yang lain-lainnya, firman yang lain, kegiatan yang lain, Rasulullah SAW diberikan melalui malaikat Jibril. Tapi kenapa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad SAW menghadap langsung kepada yang kuasa. Disuruh menghadap sama yang kuasa karena pentingnya sholat. Yang mana di sana terjadilah suatu, ya ini katanya Pak Ustadz, bukan kata saya. Terjadi suatu diplomasi untuk mendapatkan keringanan, yang mana dahulu kala sholat yang dilaksanakan oleh para zaman sebelumnya adalah 50 waktu, sehingga untuk umat Rasulullah SAW sampai sekarang ini sudah diberi keringanan seringan-ringannya hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Itu pun kadang-kadang masih ada lubang-lubangnya. Ini saya ya, bukan panjenengan. Saya masih banyak lubang-lubang, terus terang aja. Ya dikira patang gitu ya, mau berusaha. Saya tidak akan malu walaupun di hadapan Pak Kiai. Kenyataannya seperti itu. Ada saja hambatan, yang gini, yang itu, sehingga banyak lubang. Dan saya yakin untuk panjenengan semua tidak kan ya, tidak ada lubang ya, kan tidak kan? Ya mungkin tidak jauh beda dengan saya. Itulah pentingnya kenapa panitia mengadakan Isra Mi'raj. Salah satunya yaitu ya, betapa pentingnya. Mudah-mudahan peringatan pada malam hari ini akan membawa perubahan bagi kita semua. Akan membawa perubahan dari yang kurang baik menjadi baik. Ya, baik sholat secara fisik ya, maupun sholat ya secara rohani. Bagaimana kita berkontak langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di sini bagaimana mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari sholat kita, sehingga sholat tidak merupakan hanya sebagai kewajiban, tapi merupakan kebutuhan yang bisa kita realisasikan dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Karena pada prinsipnya kita semua banyak hal yang kurang. Tidak usah jauh-jauh saya sendiri ya, banyak hal-hal yang kurang. Nah inilah berkat kerja keras dari panitia, utamanya ketua dan perangkat yang lain, maka semua pekerjaan menjadi ringan. Termasuk pekerjaan Pak RW saya sendiri, ringan sekali. Seolah-olah tidak ada yang saya kerjakan di sini. Ya mungkin hanya, ya ini gimana? Oke beres bos, beres. Cuman tanda tangan undangan, semuanya sudah jalan. Yang dikomandan oleh Bapak Haji Muhammad Holil ini. Ya. Itulah hal yang hanya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kerja keras dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung acara ini, baik secara material, moral maupun finansial, yang diberikan kepada kami secara ikhlas, akan senantiasa akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan ini berlangsung karena juga dari panjenengan semua. Sebagian di sini juga dana dari panjenengan semua yang kami ambil, yang kami ya kumpulkan dari iuran rutin setiap bulannya. Sebagian kita gunakan dalam acara ini. Mudah-mudahan keikhlasan daripada kita semua akan membawa hasil dan akan membawa kita semua menuju orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan acara ini akan berlanjut, dan juga mohon untuk disimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua RW nomor 1, kita menyampaikan sambutannya dengan berapi-api. Alhamdulillah. Kita ikuti sambutan yang kedua dari Ketua Panitia Malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Holili NPD. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih yang terhormat dan kami muliakan Haji Firjon Berlaman Ahmad Siddiq, yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Habib Muhammad Al-Mudor, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu semuanya, warga RW 021. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, padang, terang, makmur, barokah, tidak hujan, dan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, ridho, marifatullah, serta berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti, dimasukkan dengan rombongan Rasulullah SAW ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita juga bersyukur kepada Allah bisa Bapak Ibu semua bisa hadir di sini, dan anak-anak ini generasi penerus perjuangan dakwah Islam, juga itu adik-adik yang di atas juga generasi solawat Al-Ghafilin yang sudah dirintis oleh Ning Deno di RW 021 ini, dilatih nanti ada kegiatan mingguan. Semoga bisa jadi pecinta Rasulullah SAW lewat membaca sholawat. Dan ibu-ibu juga terima kasih Ibu Haja Safarianto yang telah berpartisipasi dengan anggotanya jamaah sholawat ibu-ibu Samroh ikut memeriahkan acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya kepada yang hadir. Kita diberi nikmat oleh Allah duduk di dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bermuajahah bersama semua warga, para donatur, para warga semua yang menyumbangkan pikiran, tenaga dan lain-lain, panitia semua, kami ucapkan terima kasih. Semoga semuanya ditambahi iman oleh Allah, tambah takwa, istiqomah ibadah kepada Allah, dan menyandang gelar umat Rasulullah yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan, mulai dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridhol inayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Khalili. Untuk berikutnya adalah pembacaan sholawat Nabi yang akan diiringi oleh adik-adik serta ibu-ibu muslimah. Dipersilakan.
Satu lagu lagi. Sekali lagi. Sholat
Untuk adik-adik serta ibu-ibu dimohon untuk turun. Ya. Ya. Terima kasih kepada ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang telah melantunkan beberapa lagu. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sampai kiranya kita kepada acara inti pada malam hari ini, yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Firdon Basmalah Ahmad Siddiq. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Putra Arsidik dalam Sari Jember. Kepada jamaah sekalian yang berbahagia, mohon tertib, tenang, tidak bersuara. Kita ikuti dengan penuh hormat agar supaya apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita sekalian. Waltakum ummatan yad'una ilal khair. Harus ada di antara kita untuk menyampaikan tentang kebaikan. Dalam hal ini dengan segala hormat kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Firdon Ahmad Siddiq. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadratul Karumin, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para habaib wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Habib Muhammad bin Hud Al-Muhdar, Bapak Ketua RW dan seluruh jajarannya, panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan seluruh saudara saya yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bisa menambahi keyakinan kita atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niat hari ini niat ngaji, niat golek ilmu. Sebab yang pertama dibutuhkan niku untuk meningkatnya sebuah keyakinan itu adalah ilmu. Awalul amri al-i'tiqad. Pertama kali yang harus ditanamkan kepada anak kita itu adalah tentang keyakinan. Nah,
wa dzalika yahtaju ilal ilmi awalan, kemudian ilal amal thaniyan. Keyakinan itu membutuhkan ilmu. Agar orang punya keyakinan yang tinggi, dia harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan yakin. Nah, tetapi yang pertama kali ditanamkan pada diri kita, anak-anak kita, itu adalah tentang i'tiqad, keyakinan. Mungkin kita pernah ketika masih kecil kita nih, mungkin pernah tanya kepada orang tua kita, Pak, Bu, Allah ini putih putih. Atau bisa jadi kita ditakut-takuti kalau orang tua kita, gue gak sembahyang kok di lebokno neraka lo ya, kok disiksa. Pernah nggak kira-kira? Pernah. Karena apa? Nah, untuk bisa yakin terhadap informasi-informasi alam gaib itu harus punya ilmu. Pertama ditanamkan dulu keyakinan. Oh, yakin ono surga neraka Gusti Allah, ono kewajiban sholat dan sebagainya. Sehingga itu dilakukan oleh kita, anak-anak kita masih kecil itu. Nah, ketika beranjak dewasa ini harus ditambahi dengan ilmu. Agar apa? Keyakinan itu akan semakin tinggi. Sebab kalau tidak punya ilmu, orang itu nanti akan bertanya bagaimana dilakukan oleh Bimbo itu. Buat apa orang itu berlapar-lapar puasa? Buat apa orang itu bersusah-susah sembahyang bintang jengking dan menopo? Buat apa ngada mulut, Isra Mi'raj mulutan dan sebagainya disampaikan tadi, pantes-pantesan dan sebagainya. Ini nanti akan bisa dibedakan ketika orang itu punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Itu akan berbeda. Contoh kecil, ada informasi misalnya di Jakarta ada Monas dan atasnya itu ada emas. Bagi anak-anak kecil yang dapat informasi seperti itu, dia karena dicekoki terus bendino di Jakarta itu Monas, dia percaya, tapi belum bisa sampai punya keyakinan. Orang yang belum pernah tahu, dia tidak yakin, iya kan di Jakarta ada Monas. Tapi bagi mereka yang tahu, yang punya ilmu, baik tahunya itu karena melihat, musyahadah, atau karena dengan informasi yang akurat, atau dengan mendengar, nah, atau dengan membaca. Sebab media ilmu itu macam-macam, bisa mendengar seperti ini, ilqa'us sam'i, atau bisa dengan membaca, bisa dengan melihat. Nah, ini pun dengan melihat, ini sudah tingkatannya tinggi, istilahnya maqam musyahadah. Ini yang dimaksud u'budillah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Nek Kanjeng Nabi, aulia sholihin, niku nek sholat betul-betul ka'annahu nawa syahadah, ka'annahu yaro, ka'annaka yarohu, koyok sampai niku delok ting pangeran. Tapi fa illam takun taro, kalau kamu tidak bisa sampai pada taraf seakan-akan melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ini tidak semua orang punya keyakinan bahwa kita ini dilihat Allah. Tidak semua orang punya keyakinan seperti itu kalau dia tidak punya ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu, maka dia akan tahu bahwa saya ini dilihat Allah. Walaupun tidak ada orang lain lihat, ketika puasa dia tidak akan makan atau minum di dapur, begitu kenyang keluar ada lemas luwe, tidak akan seperti itu kalau dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya dia mungkin masuk jeding atau tidak wudu, temu diwakino blek metu kayak dia lemas. Itu kecil saya seperti itu, Pak. Saya betul ngomong beliau ngomong dewe, saya tak niru Pak RW saja. Dia seperti itu. Tapi ketika orang itu kemudian punya ilmu, karena itu ketika Kanjeng Nabi ditanya, mal ilmu itu nopo Kanjeng Nabi? Jawabannya Kanjeng Nabi, al ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah dalile amal, dasarnya melakukan amal perbuatan, itu ilmu. Karena itu kalau ada orang beramal tidak punya ilmu,
a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya akan ditolak. Seperti dalam Sarah Zubat atau Zubat Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal kok tidak berdasarkan ilmu, maka amalnya ditolak. Amalnya ditolak. Karena itu hati-hati soal agamanya. Soal ilmu ini tergantung siapa yang memberikan informasi kepada kita. Ilmu soal agama ini. Oke. Sebab apa sing bener iku ngene kok jarake iki ngene gak oleh. Iki jarake ngene bid'ah, jarake ngene, itu tergantung siapa yang memberikan. Tetapi al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Bahwa apakah yang disampaikan ini benar apa tidak itu masih. Tetapi soal keyakinan, contoh kecil misalnya gitu. Contoh kecil kayak nyebut Sayyidina dengan Kanjeng Nabi, itu ada orang yang menyebut, oh ini enggak benar, itu enggak suka Kanjeng Nabi begitu itu. Nah, karena ilmu yang dia dapat seperti itu. Nah, tetapi ilmu yang kita dapat itu tidak seperti itu. Ada lagi dalil-dalilnya, ada ana sayyidu waladi Adam. Kanjeng Nabi nyebut piyambak ana sayyidu waladi Adam. Ini secara dalil syar'i hadis. Juga dari sisi akal itu ada saiki nyeluk pak utawa tuan dengan langsung jambal misalnya. Itu kan lebih baik, lebih sopan nyeluk begini orang yang lebih tinggi, misalnya untuk majikan. Kok nopo karyawannya nyeluk majikan langsung jenengi, misalnya untuk namanya majikane Edi makanya, untuk si namanya Edi nih. Oh nggak betul lagi, gue tadi majikan saya itu. Terus dijambal, Edi, tapi nih, terus kemudian karyawannya memanggil Pak Edi. Nah, utawi Tuan Edi. Tambah. Lah ini kok modalnya cara Jawa niku nih Doro, ngoten lho. Ngoten. Jadi sebutan Sayyidina itu seperti itu. Bagi saya itu yang saya yakini. Nah, ini. Karena ilmu itu bisa menimbulkan keyakinan bahwa bener benda itu untuk di akhirat. Jadi sekarang ini itu sudah disinyamin Kanjeng Nabi bahwa Islam itu pecah dari 73. Kabeh ngaku bener. Kabeh ngaku sing paling ahli sunnah jamaah, kabeh ngaku paling cocok karo Kanjeng Nabi. Sedaya seperti itu. Karena ilmu yang dia dapat berbeda-beda. Nah, bahwa al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada pada diri Allah. Karena itu, nah tetapi yang kita yakini, nah, oh, koyok contohnya sholat amal kunut. Nah, ini kisah kalau yakini kayak ngonten bahwa ada orang yang tidak pakai kunut, silahkan Anda tidak pakai kunut. Ada orang kemudian mulutan, itu yang saya yakini dengan ilmu saya, dengan ilmu oh ini ilmu yang saya dapatkan dari guru saya itu begini. Nah, tidak perlu kemudian saling menyalahkan, saling membedakkan, saling menyudutkan. Iya malu masih lana amaluna walakum akmalu. Kalau kamu seperti itu ya silahkan. Kowe percaya pangeran ono telu, ono pangeran bapak, pangeran anak, pangeran ibu, ya terserah awakmu. Kalau itu yang kamu yakini seperti itu. Tapi yang saya yakini Tuhan itu satu, Allahu Ahad. Nah, jadi niki niate ngaji supaya nopo? Supaya tambah keyakinan. Karena surga neraka itu tidak nampak para bapak-bapak ibu. Nek Kanjeng Nabi nate semerapun ketika Mi'raj niku ditingali dilengkerno Kanjeng Nabi niku. Kilo surga, kilo neraka. Delok sapa wong sing ngene iki? Kok ana wong sing ngene, ana ngene. Nabi Musa niku ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi, nah Kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Musa ketika Mi'raj. Ketika melihat kanan tersenyum beliau, tapi ketika melihat kiri nangis. Betul kula ningali MC terus nangis betul. Soalnya di sebelah kiri kula nih.
Pangapunten bener. Akhirnya ditanya sinten iku Nabi Musa, tak leting nama malaikat iku Nabi Musa. Lho napa kok noleh nganan nang iku nganan iku delok umate sing mlebu surga, seneng. Tapi bareng delok ngiri ana umate sing mlebu neraka, susah. Tahu surga dan neraka, tapi kita hanya informasi. Belum pernah kita ngelencer ngeriko, alam barzah saja belum pernah. Kita masih di alam dunia, setelah alam dunia nanti kita akan masuk alam barzah. Informasinya alam barzah itu lebih ramai dari alam dunia. Dan di sana itu luas sekali, luasnya itu sama seperti luasnya bumi dibandingkan dengan perut ibu. Luasnya alam barzah itu luas sekali, ramai. Nah, kalau percaya, monggo nek badhe nglencer rumiyin di alam barzah. Kalau saking percaya di sana terlalu ramai, al-arwahu juludun mujannada. Nah, tetapi sedikit orang yang kemudian karena tidak memiliki ilmu, ndak ngaji, akhirnya ndak patek wedi karo dosa, ndak patek yakin karo neraka, ndak patek yakin karo surga. Ngenten niki duduk-duduk ngenten niki, jangan dikira ini tidak ada manfaatnya. Niki panjenengan hadir ting majelis ilmi ngenten niki, hadir ngenten niki. Niki pun digajar langkung kathah timbangane salat 1000 rakaat. Nek niate ngaji, tapi nek niate golek snack, niate kepingin ketemu yayange. Siji lek niku menan, Pak. Sebab sedaya niku niate dewi-dewi. Cuma mboten ketok, Pak, ganjarane niku mboten ketok. Yakin apa enggak? Nah, itu tergantung dari ilmu yang dia dapat. Nek panjenengan dapat memiliki ilmu, maka bisa nambahi keyakinan. Milane mudah-mudahan ini nanti bisa menambah keyakinan kita. Satu niku Kanjeng Nabi ditanglet, ilmu niku napa? Ilmu niku dalilul amal. Itu kesimpulan apa jawaban ringkasnya seperti itu. Petunjuk amal itu ilmu. Jadi orang beramal tidak boleh asal-asalan, harus ada ilmunya. Penjenengan niat sembahyang, api niat sembahyang niku, tapi nek kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diropel dadi siji. Kira-kira ditampa nang mboten karo pangeran. Mboten kira, mboten kira ditampa. Soalnya napa? Tidak sesuai dengan aturannya. Jangankan itu di dalam pemerintahan, ting sekolah, ting nopo kan jalan raya itu ada ilmunya. Numpak sepeda motor ini nggih wonten ilmune, enggak terus kemudian starter gas entek ndak. Didelok dhisik prosnelengi nol apa ndak. Nek prosnelengi gak nol langsung starter mencolot. Nandur niku nggih wonten ilmune. Gak pokok ambil di mboten mlakune mundur, kok mlakune ngarep maju. Itu acur nih. Jadi ada ilmunya semuanya. Pun ini satu tentang dalilul amal. Kemudian Kanjeng Nabi juga ditanya, nopo mal aklu, akal itu nopo? Akal itu Kanjeng Nabi jawab, dah nopo qaidul khairi, penuntun ke arah kebaikan. Itu akal. Penuntun arah kebaikan. Jadi akal ini harus dijaga, nggak boleh dirusak. Walaupun itu akalnya sendiri, itu akal-akalku dewi, apa-apa tak rusak. Ketika orang sudah tidak punya akal, maka dia tidak ada penuntun ke arah kebaikan. Hilang akal itu ada dua, ada yang karena disengaja, ada yang tidak. Contohnya disengaja apa? Mabuk, mendem, termasuk juga tidur. Nah niki milane wong kuno mbiyen niku jarang dilem Pak tirakate. Sebab nopo? Wong lek kakean turu, penuntun kebaikannya itu berkurang. Ngomong tok dijak apa bener saged panggah. Nek turu tok ngoten. Dadi ulama-ulama dulu ki yang kuno niku kathah tirakate melek kan wonten niku. Jauh melek bengi lakon aja niku tombo ati niku ngene.
di antara ini melek kononolan gak kakean turu sebab turun hilang akali. Ada juga yang karena asli hilang akal, contohnya Majnun alias Edan bin Gila bin Gedeng, asli seperti itu bagaimana? Orang yang tidak punya akal maka tidak wajib melakukan perintah agama karena akal ini penunjuk kebaikan, sementara dia tidak punya penunjuk kebaikan maka bagaimana? Tidak wajib melakukan agama. Itu untuk yang hilang akal asli. Tapi kalau asalnya nih punya akal terus dirusak dewe, maka dia semakin bertumpuk-tumpuk tanggung jawabnya. Ya, karena itu akal ini harus dijaga, harus diasah. Cara ngasah akal bagaimana? Dengan berpikir. Berpikir digunakan untuk berpikir itu podo karo ngungkal. Contohnya ngengen menem-menem, betul kok ngelakon Pak. Ngengen itu. Nah begitu. Tafakkur. Nah nih. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam kejadian alam bumi ini ada ayat-ayat dan tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau menggunakan pikirannya. Lu saat ini dipikir meneng-meneng lah iya bulan itu iso kaya ngono murung. Sapa ndi kan murpe ngono tok iki malih cilik saiki engko kok gede-gede. Bareng mulai awan wadange jinglang semua ketok. Masya Allah, kuasanya pengeran. Jangan jauh-jauh pada diri kita saja itu sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bodoh-bodoh rambut Pak. Tapi kenapa alis ini tidak pernah panjang? Bodoh-bodoh rambut ini. Nek sing ini ke rambut kepala bisa tua. Brengkot iki sakmen alis hitam iki sak pinten iki. Kok nggak bisa padahal mulai alit, mulai kecil sampai kita usia puluhan tahun, bahkan 50-60. Habib menceritakan tadi, saya ini sudah sitin 60-an. Tapi alisnya tetap gak ngelewer. Ganteng gagah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ketularan nggih barokahe cucu Nabi nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu ketika ada orang yang tidak mau sholat, dalam Al-Quran orang itu digambarkan orang itu tidak menggunakan akal. Karena apa? Dia tidak mau tafakkur. Idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Ketika kalian menyeru mereka untuk melakukan sholat, ittakhuduha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan sholat itu sebagai bahan ejekan, sebagai guyonan, sebagai permainan. Loh, bengok-bengok azan, berai. Karena apa? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, karena mereka adalah kaum yang tidak mau menggunakan akalnya. Coba dia mau menggunakan akalnya, Masya Allah. Nah, akal ini akan bisa tergunakan dengan baik, taringi dengan ilmu, dibarengi dengan ilmu. Ono akal ndak duwe ilmu, niku kosong tiang ilmu. Harus punya ilmu, karena itu golek ilmu wajib minal mahdi ilal lahdi. Karena apa? Penting ilmu itu. Sampai jenengan lek ningali fadilahnya ilmu, fadilahnya belajar ilmu. Masya Allah. Banyak fadilah-fadilahnya. Lebih banyak daripada orang yang beribadah tanpa memiliki ilmu. Bahkan setan iblis itu lebih wedi karo wong alim sing turu dibanding dengan orang bodoh yang tengah beribadah. Itu lebih takut dengan orang alim yang tengah tidur dibanding dengan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Begitu orang tidak beribadah, tidak punya ilmu, ikut dikip kepai sekone wae iblis.
kepek boten lah gegek oncong. Atine langsung mongkrok serem. Masya Allah, iya engko are gegek ya. Merasa dirinya lebih baik orang lain. Itu sudah hancur amalnya itu orang itu. Walaupun dia ibadahnya kayak apa tingginya, sebenarnya apa orang ini kan ngisi jeding mon pas bocor. Masih nyesain bertahun-tahun bocor terus tak tutup, ini akan terus habis. Tiba-tiba habis. Itu kita yang disebut orang rugi besok di akhirat. Nah, soal Isra Mi'raj, para hadirin yang saya muliakan, soal sholat ini yang paling penting. Mengapa orang itu aras-arasan melakukan sholat? Yaitu tadi, karena mereka tidak mau menggunakan akal satu. Karena tidak mau menggunakan akal, dia tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, maka keyakinannya berkurang. Yakin, umpomo yakin, Masya Allah, bahwa sholat itu pertama yang akan ditanyakan, yang akan diperiksa itu soal sholat. Contoh soal ngeten, penjenengan mau keluar naik haji misalnya, mau pergi haji, pertama yang akan diperiksa itu apa? Paspor, ya tahu? Paspor dan segala sesuatu. Paspor paling tidak, itu pertama kali ketika orang mau masuk ke satu negara, pertama kali yang akan diperiksa itu adalah paspor. Adakah jamaah haji yang mau berangkat terus teledor terhadap paspornya? Tidak ada, Pak. Paspornya dinalabuk sabot, jadi lah are paspor aja dinalabuk sabot, lambinarnya penting. Apa begitu orang mau haji? Tidak mungkin, Pak. Paspornya itu sampai ada tas cangklong. Tas cangklong itu apa? Disebut tas paspor karting ini, Pak. Ini yang akan ditanyakan besok. Nah, sholat itu juga gitu. Paspor kita di akhirat yang paling penting itu sholat. Loh, kalau kita nggak mau ini sholatnya, tanyain mana paspornya? Oh, tidak bisa masuk. Hilang sudah. Mau ke bandara ditanya mana paspornya? Aduh, tak oning nih, Pak. Sampingan, udah bisa, Pak, udah bisa lolos itu. Saya baca koran tadi kalau nggak salah, kalau dia kemarin ada orang Tiongkok itu mau pulang, loh paspore bapaknya sama anaknya dibuat coret-coret, Pak. Baca berita koran kalau tidak salah kemarin, dibuat gambar. Jadi bapaknya fotonya tambah brengos, terus mata tambah pocong-motong, kemudian dipakai kembang, dipakai gambar semua orang, Pak, sampai tidak terbaca. Ketika mau masuk di bandara, dilihat paspornya tidak terkenali, maka orang ini tidak boleh masuk, ditahan di imigrasi. Demikian juga sholat kita, kalau celok nggak karu-karuan, nggak akan bisa masuk. Bener orang itu sholat, tapi gaya ini ngerasa di tonggo. Kata betul. Nek tinggi pulau kata, ting panili, ini patah tiang sih ngerasa-rasan. Ngono ketularan oke ini kali. Nek tinggi betul nonton Bu, pulau yakin betul nonton. Betul nonton Sin Gary. Jadi salah-salah. Karena apa? Yakin. Jadi dibutuhkan ilmu. Contoh soal nih, nyobi mawon. Lo berulang kali saya sampaikan ini untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan. Orang yang yakin pahalanya sholat jamaah, pahalanya sholat tepat waktu, apalagi di awal waktu. Masya Allah, dia yang rumiin itu dengan ilmunya sehingga menumbuhkan keyakinan. Sampai walaupun ngesot itu sih tetap berupaya untuk bisa mendapatkan sholat jamaah. Loh, kita yang sehat, segar, bugar, tenang-tenang, ayo ala sholat, ya mas itu loh wis adzan hari Jumatan mau kan, iya si adzan, metotok rokok, arwah khutbah loh. Iya khutbah kan pada dua kia, nari ngopi tak ada. Aja keburu tenang. Apa aja nggak boleh nggak lagi Jumatan. Iya wala khutbah wah. Bareng ketemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si khutbah itu abid menurut si khutbah lo. Ki nang tenang boleh. Ki. Karena apa? Tidak yakin. Padahal orang yang datang pertama kali itu dicatat sebagai orang yang bersodakoh, sama seperti sodakoh dengan onta pada awal waktu. Jadi awal waktu ini dari fajar, dari jam setelah subuh, matahari keluar itu kira-kira taruhlah 5:30 ya, 5:30 sampai ke jam 5:30 misalnya masuk waktu zuhur. Itu berapa jam? 6 jam. 5:30, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 10:30. 6 jam dibagi 5. Kira-kira dapat 1 lebih. Nah, itu yang waktu di jam 6 sampai jam 7 lebih sekian, 5:30 sampai jam 7-an, itu waktu yang pertama. Mon bodo orang saya berangkat Jumatan jam 7 pagi, Pak. Itu sama dengan catatan apa? Sodako unta. Kalau yang berangkat jam 7:30 lebih ke atas, itu podo karo sodako dengan kambing. Kalau kemudian jam 8:30 ke atas, 8:30 sampai jam 9:30 misalnya, itu sama dengan sodako pitik. Terus jam 10:30 itu sama dengan sodako endoknya pitik. Bahkan sebagian hadis menyebutkan setelah ayam itu ada lagi satu perit, muspur. Lho lek sing teko jam 10:30 niku endoke emprit. Sajun kenean boleh. Padha karo sedekah manten. Lho sakniki umpama nek mboten percaya dicoba langgar niki. Ketika traweh atau ketika sholat besok atau nopo napun. Pokoknya sing azan diwehi pitik siji. Utawa diwehi 50.000 mawon pun. Sing azan diwehi 50.000, sing jamaah desa pertama diwehi 40.000. Oh banyak dulu Pak kalau Pak 10.000 pun. Kalau itu diterapkan Pak, kena seminggu ini ketak muak nih kalau. Rebuan nih kalau orang sini kok mik adan nanti rebuan. Andai ketika adan dia dikasih. Sebab apa? Nida apa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang yang mengajak ibadah kepada Allah. Siapa yang mengajak ibadah kepada Allah? Muadzin itu. Hayya 'alas shalah, ayo sembahyang, hayya 'alas shalah, ayo sembahyang. Itu ucapan paling bagus yang diucapkan oleh manusia di muka bumi ini adalah muadzin. Tapi orang syaitan adzan suka. Tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau. Apalagi adzan subuh. Lalu aja kode situ ada takmir. Hari kita takmir luar kota ya benih tanggung jawab banget. Andai dia tahu, oh, empian mau adzan Bang, oleh sepeda motor setong nggak empian. Oh, jam 1 mungkin sudah dipegang mic-nya. Nah ya jangan kok setia. Jam 1 itu dipegang sudah. Lu kalau tidak percaya coba Pak RT, Pak RW kasih program itu. Pokoknya yang sholat tepat waktu, langgaran, subsidi sekian misalnya. Oh, ini ada berapa langgar di sini nih Pak? Ada 5, 2. Nah, atau ikan topi pun nggak terus seperti itu coba praktekkan. Masya Allah, ini betul lah. Karena apa? Karena dengan itu orang bisa yakin. Oh, kalau saya datang sholat, oh saya yakin dapat uang sekian. Karena yakin. Nah, pahala ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditutup tak duduk kabulan. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita yang yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah, siapa yang tidak. Ada orang yang memang berkembang ya di nelayan sholat lah. Ben tak bejeng ya dekik bae tak berapa. Padahal ikhrajus sholah anil waqtiha, mengeluarkan sholat dari waktunya itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Karena itu para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati,
meremehkan kepada sholat. Nah, ini membutuhkan informasi-informasi yang bisa meningkatkan keyakinan kepada kita. Salah satunya itu orang yang sholat tepat pada waktu, maka sholatnya itu akan naik sambil dia memohonkan ampun untuk orang ini kepada Allah sampai ila yaumil qiyamah, kalau sholat itu baik. Tapi kalau orang itu melakukan sholat tidak baik, tidak benar, maka sholatnya ini akan maitu abang loan do orang Jawa. Sholat sembarangan, wudu'e sembarangan. Jadi paling tidak para bapak, para ibu sekalian, wudu misalnya ya, diawali wudu niki betul-betul harus diperhatikan sampai sikut, betul-betul diperhatikan. Kalau wudunya orang itu tidak sah, maka sholatnya pun juga tidak sah. Ketika sholat yang dilakukan tidak sah, sesregep apapun sholat itu dilakukan, maksiat akan jalan terus. Ada orang yang sholatnya sergap tapi maksiat jalan terus, berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Sebab kalau sholatnya itu baik benar, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu Allah yang dawuh. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelas itu Pak, jelas itu. Kalau masih ada orang sholat tapi melakukan maksiat, oh berarti ada yang tidak beres. Bisa jadi tidak beresnya itu karena proses pelaksanaannya, nutupi tidak tepat, ya bener ngarep ketutup tapi buri, hewes Pak. Sarung lobong si Budi, si ada tok si Budi lobong. Ketika berdiri tidak terasa, ketika ruku atau sujud isis sih. Atau pakai ruku juga demikian. Depan sudah tertutup tapi si buri ngelinting rukuhnya, ndak ero nek sikile ketok. Nah, jadi bisa jadi karena itu ya, karena pelaksanaannya. Akhiri bersama-sama dengan memanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الى وجهك وعن مثالك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت مستعانك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تجعلنا بها من اهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في دنيانا واخرانا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بالصعوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. اجعلنا يا الله وإياهم من أهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية. اجعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة والصوفية، ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا يا الله من المصلين الذين في صلاتهم دائمون، الذين هم في صلاتهم يحافظون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وارزقنا يا الله وإياهم حسن الختام، حسن الخاتمة، والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Monggo sareng-sareng subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salih al-fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.